Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merira dengan NIM 010211822724. Yang terhormat dosen penguji Bapak Dr. Abdul Basir SEMSI. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian proposal saya dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. Baik, saya akan langsung memaparkan hasil penelitian proposal saya. Pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang proposal ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tak merata dan tingkat pengangguran yang tinggi yang dapat menyebabkan kemiskinan di Sumatera Selatan, di mana terjadi penurunan pada tahun 2021 sampai 2023 karena pada 2021 masih terjadi akibat dari dampak COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019. Adapun rumusan masalah pada penelitian proposal saya, yang pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Yang kedua, apakah terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian dari proposal saya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Dan yang keempat, untuk mengetahui mana pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Manfaat penelitian ini membuka pintu bagi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemahaman yang lebih luas dalam tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, di mana kebijakan yang tepat dapat dirancang untuk memaksimalkan dampak yang lebih positif. Bab kedua, terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis. Baik, landasan teori yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Teori pertumbuhan ekonomi juga menekankan pentingnya investasi, inovasi, dan efisiensi dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, mengenai pendapatan dan distribusi. Pendapatan dan distribusi ini mencakup pemahaman bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Distribusi pendapatan yang tidak seimbang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan distribusi pendapatan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengenai kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan kronis di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Selatan. Kemiskinan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya karena kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Kemiskinan juga dilihat dari perspektif multidimensi, tidak hanya dari segi pendapatan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya penelitian terdahulu. Judul pertama mengenai analisis pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai dengan 2019. Menurut Elizabeth Nainggolan, pertumbuhan ekonomi tak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Namun, tingkat pengangguran berhubungan positif dengan kemiskinan di wilayah itu. Penelitian perlu mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi hubungan ini,
pemerintah sebaiknya fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, terutama di wilayah dengan populasi terbesar di Sumatera. Ini penting karena tingkat pengangguran dan kemiskinan berkait positif. Baik, judul yang kedua mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai 2013. Penelitian ini menunjukkan hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Menurut Ambok Pangiu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, di mana faktor pertumbuhan ekonomi tidak dominan dalam mempengaruhi kemiskinan, yang menunjukkan data bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011, sementara tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2013. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada kemiskinan di Provinsi Jambi. Ada 3 variabel dalam kerangka pikir hasil penelitian proposal saya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, variabel pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif bagi tingkat kemiskinan. Baik, pada bab terakhir, bab 3, terdapat jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional variabel, metode analisis, dan yang terakhir, analisis statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS Sumatera Selatan dan Jurnal Perekonomian Indonesia untuk meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Digunakan data panel, kombinasi time series, dan cross-section. Baik, selanjutnya metode pengumpulan data yang merupakan prosedur yang sistematis untuk mendapatkan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan dokumen. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian merupakan informasi yang ditetapkan untuk dipelajari. Variabel yang digunakan yaitu variabel terkait kemiskinan dan variabel bebas pertumbuhan, ekonomi serta tingkat pengangguran di Sumatera Selatan. Ada 3 variabel yang saya gunakan dalam penelitian proposal ini. Yang pertama, variabel dependent dengan kemiskinan, variabel independen yang pertama pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Variabel yang pertama, variabel dependent kemiskinan. Menurut BPS, kemiskinan merupakan suatu ketidakmungkinan untuk memenuhi kebutuhan makanan ataupun non-makanan yang bersifat mendasar untuk makanan, kesehatan, pakaian, dan pendidikan, perumahan, serta kebutuhan dasar yang lainnya. Variabel independen yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini menunjukkan tren yang positif. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi di daerah, tetapi juga hasil dari upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Variabel independen yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Berdasarkan data terbaru dari BPS Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian utama. Meski demikian, kita harus tetap optimis dan bekerja keras untuk menciptakan peluang-peluang baru bagi para pencari kerja. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu polling least square, common effect, pendekatan efek tetap, fixed effect, dan pendekatan efek random effect. Yang kedua, pemilihan metode estimasi dalam data panel. Ada 2 metode dalam pemilihan estimasi data panel. Yang pertama, membandingkan void light square dengan fixed effect model dengan terlebih dahulu. Selain itu, dilakukan uji F-test. Jika hasilnya menunjukkan model void light square diterima, maka model tersebut akan dilakukan dalam penelitian. Apabila fixed effect yang diterima, maka akan dilakukan uji tahap kedua dengan cara membandingkan lagi dengan metode random effects model. Ada 2 perbandingan. Yang pertama, perbandingan antara VLS dan VAM. Yang kedua, perbandingan antara IFM dan REM. Yang terakhir, analisis statistik. Yang pertama, saya menggunakan uji statistik T atau uji T. Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 26 dependen untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu. Dengan kriteria, jika nilai probability statistik lebih dari 10 maka HO diterima. Artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Kebalikannya, jika nilai probability statistik kurang dari 1 maka HO ditolak. Artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Yang kedua, saya menggunakan uji statistik F atau uji F. Uji ini digunakan untuk menguji sebuah variabel secara bersama-sama. Apabila signifikan, berarti tinjauan statistik menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kriteria, jika nilai probability statistik lebih dari 10 maka HO diterima. Artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Kebalikannya, jika nilai probability kurang dari 1 maka HO ditolak. Artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi seminar proposal saya dari hasil penelitian proposal saya. Jika saya ada salah kata atau penyampaian materi saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.